Terjemahan, Bab 6 Persiapan. Penduduk desa semua ketakutan dan kebingungan. Meskipun mereka sudah pernah mendengar tentang ini sebelumnya dan tahu bahwa fisik si kecil jauh melebihi rekan-rekannya, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu sangat tidak normal. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan misterius teks tulang, kan? Seseorang bertanya. Tidak, dia tidak. Aku melihat dengan sangat jelas bahwa dia hanya menggunakan kekuatan tubuhnya. Pemimpin kelompok perburuan Silinggu menjawab. Si kecil Si Hao melemparkan kuali tembaga ke tanah. Itu menabrak tanah, menyebabkan asap dan debu mencemari udara. Dia dengan cepat mengambil langkah mundur untuk menghindari debu yang meninggi. Suara keras ini sekali lagi membuat hati para penduduk desa mengencang. Ini benar-benar iblis kecil. Hasilnya sangat sulit dipercaya. Seorang anak berusia 3 tahun mampu mengangkat kuali 1000 jin. Lupakan tentang pegunungan di sekitarnya. Akan sulit untuk menemukan seseorang seperti dia bahkan dalam batas-batas bumi ini. Penduduk desa semua tercengang, dan bahkan kepala Si Yunfeng terkejut. Dia tidak percaya bahwa Si Hao bisa mengangkat kuali besar di usianya saat ini. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Apakah ini nyata? Bagaimana mungkin bocah kecil Si Hao itu memiliki jumlah kekuatan yang konyol? Aku belum pernah mendengar tentang anak seperti ini. Petik 2. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Jika dia tidak memiliki tubuh manusia, aku akan berpikir bahwa beberapa anak keturunan kuno datang ke sini. Petik 2. Semua penduduk desa berbalik dan mulai mengomentari kinerja mencolok si kecil. Ketua, kamu pernah ke beberapa daerah makmur, bukan? Pernahkah kamu bertemu anak-anak seperti ini? Petik 2. Betul, Yunfeng, kamu pernah ke banyak suku yang kuat. Pernahkah kamu mendengar tentang orang seperti iblis kecil ini? Bahkan beberapa tetua tidak dapat menahan diri lagi dan harus bertanya. Si Yunfeng menjawab, aku pernah berada di klan beberapa juta dan bertemu beberapa anak luar biasa mereka. Mereka semua memiliki sumber daya luar biasa dalam jumlah tak terbatas yang akan membodohi siapapun. Meskipun mereka cukup tangguh untuk usia mereka, dibandingkan dengan si kecil, mereka masih agak kurang. Penduduk desa yang mendengar itu semua mengerjap. Segera setelah itu, mereka semua mulai tertawa. Ini adalah surga yang menunjukkan bantuan terhadap desa batu. Seorang anak muda yang memiliki kekuatan yang mirip dengan keturunan binatang purba, apa yang akan terjadi begitu dia benar-benar tumbuh? Desa batu akan menjadi makmur sekali lagi karena dia. Seorang tetua berkata sambil menganalisis klan-klan besar yang kaya dan berkuasa itu memiliki sebanyak ahli seperti pohon di hutan. Mereka pasti telah membunuh binatang buas yang sangat menakutkan dan menggunakan darah asli dari keturunan kuno yang jarang terlihat untuk menyaring dan membaptiskan tubuh anak-anak mereka yang sangat berbakat. Kalau tidak, perbedaannya jika dibandingkan dengan si kecil akan lebih besar. Berbagai daerah sangat luas dan tidak terbatas. Klan tertinggi dan wilayah legendaris dari raja-raja bangsawan itu mungkin memiliki anak yang lebih kuat. Bagaimanapun, dunia ini terlalu besar, dan hal-hal yang kita pahami hanyalah sudut kecil dari apa yang sebenarnya ada di sana, kata Si Yunfeng. Tampilan seni bela diri kali ini membuat semua warga desa sangat senang. Semua anak-anak sangat kuat, dan potensi untuk tumbuh besar. Adapun Si Hao, itu adalah kebahagiaan di luar harapan mereka, karena penampilannya benar-benar terlalu mengejutkan. Sementara semua orang mulai menyebar, beberapa tetua klan serta Silinggu dan beberapa individu penting lainnya tidak pergi. Mereka terus berdiskusi dengan serius seperti sebelumnya, seolah-olah diskusi yang sebelumnya tidak pernah berakhir. Ketika Si Hao tumbuh di masa depan, dalam situasi 1 lawan 1, tidakkah dia bisa mengalahkan Hou yang ganas dengan tangan kosong dan membunuh Suani berdarah murni yang dewasa? Ini adalah makhluk legendaris yang bisa dengan mudah membasmi klan besar dan kuat. Salah satu tetua memadamkan pikirannya yang membara dan berkata, memiliki potensi saat kamu muda belum tentu berarti kamu akan menjadi individu yang kuat yang akan mengejutkan dunia. Kamu harus tahu bahwa ada jenius yang tak terhitung jumlahnya yang memudar saat mereka masih muda. Semua orang terdiam, dan segera setelah itu, mereka semua mengangguk. Si Yunfeng mengerutkan kening dan berkata, sekarang kamu menyebutkannya, Si Hao dibesarkan di desa ini. Jadi dia kurang memiliki sumber daya dan memiliki awal yang lebih buruk. Tidak mungkin bagi kita untuk memberinya darah asli dari keturunan kuno seperti klan besar lainnya, atau harta gunung legendaris, obat ilahi, dan hal-hal serupa. Silinggu berkata, saat ini dia masih muda. Jika sebelumnya, maka mungkin sudah terlambat untuk mengejar anak-anak dari klan besar. Petik 2. Si Yunfeng berpikir sejenak sebelum berkata, berdasarkan pemahaman aku, anak-anak berbakat dari klan besar dunia ini akan menjalani baptisan besar pertama mereka pada usia 5 tahun. Bersama dengan obat-obatan ilahi dan darah asli kuno, tubuh mereka akan disempurnakan dalam tungku tembaga untuk meningkatkan potensi mereka. Yang lainnya semua mendesah dengan lembut. Bagaimanapun, ini hanya sebuah desa kecil, jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan klan-klan besar itu? Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan obat-obatan ilahi atau apa yang disebut darah asli keturunan purba. Kami hanya bisa melakukan apa yang kami bisa. Setelah membunuh beberapa binatang buas yang sangat besar, kita dapat mengambil darah mereka yang berharga dan menyimpannya sedikit demi sedikit sebagai persiapan untuk pembaptisan anak kecil berusia 5 tahun itu. Silinggu mengerutkan kening dan mengangkat masalah lain. Untuk bersaing dengan anak-anak yang kuat dari legenda, selain menumpahkan tubuhmu dan membangun fondasi yang kuat, masalah mewarisi jalur kultivasi masih merupakan masalah besar.
Kepala si Yunfeng mengangguk dan menjawab, serahkan itu pada aku. Semua orang segera bingung untuk kata-kata. Mereka semua tahu bahwa kepala desa telah pergi dengan beberapa penduduk desa ke tempat yang jauh di masa lalu dan bahkan mengunjungi beberapa sekte dunia ini. Pada akhirnya, demi harga darah dan jiwa, ia kembali dengan membawa beberapa buku tulang. Mungkinkah itu bisa menyamai warisan dari klan-klan besar itu? 10 atau lebih saudara menjalani hidup dan mati, berjuang bersama, dan hanya 2 dari mereka yang kembali sambil terbenam dalam darah. Pada akhirnya, hanya kepala suku yang selamat, namun ia masih tertular beberapa penyakit aneh. Masa lalunya adalah sesuatu yang tidak pernah dia bicarakan, dan tidak ada penduduk desa yang menanyakannya juga. Apa yang sebenarnya terjadi tahun itu? Jelas ada rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan. Pada hari-hari berikutnya, kepala si Yunfeng selalu sangat sibuk. Dia sering perlahan-lahan memperbaiki ramuan obat di dalam halaman. Kuali kompor tidak pernah kehabisan api, dan aroma obat sangat kuat. Kepala kakek, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras dan lelah. Kamu perlu istirahat juga. Bulu mata si lelaki kecil itu agak panjang, membuatnya tampak lebih cantik daripada gadis-gadis kecil ketika ia dengan penuh pertimbangan menyarankan lelaki tua itu untuk beristirahat. Tidak perlu, si Yunfeng tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Tetua klan, serta si Linggu dan beberapa orang lain yang akrab dengan situasi ini, tidak banyak memberitahu si Hao. Dia tidak tahu bahwa si Yunfeng sebenarnya sedang mempersiapkan pembaptisannya yang berusia 5 tahun. Dengan matahari terbenam datang pasukan berburu kembali. Masing-masing dari mereka memiliki binatang buas di pundak mereka. Meskipun ada beberapa yang terluka, mereka masih berbicara dan tertawa. Halaman batu kepala terletak di dekat pintu masuk desa. Si Hao saat ini berdiri di depan pintu masuk halaman, mengawasi semua orang saat mereka kembali. Paman, kalian semua sudah kembali. Dia mengangkat wajahnya yang polos dan lembut. Matanya jernih dan hitam pekat saat ia dengan sopan menyapa orang-orang yang kembali. Kemarilah, ini adalah buah favoritmu. Paman mengambilnya khusus untukmu. Si Linggu menyerahkan paket yang dibungkus dengan kulit binatang. Setelah membukanya, bagian dalamnya berwarna merah cerah. Aroma harum berkeliling, dan setiap buah bulat berkilau seperti akik transparan. Terima kasih paman. Si Hao mengedipkan matanya yang besar dan dengan senang hati menerima buah beri. Saat malam tiba, penduduk desa sekali lagi mempersembahkan mayat binatang buas itu ke pohon willow sebagai pengorbanan. Setelah menyelesaikan upacara, beberapa mangsa yang lebih spiritual dikirim ke halaman kepala. Segera setelah itu, bau darah mulai menyebar dari halaman batu. Beberapa binatang buas ditumpuk tubuh mereka meneteskan darah. Selain itu, tubuh binatang buas secara bertahap mengering. Mereka berkedip dengan simbol, membuat mereka tampak aneh dan misterius. Ini adalah teks tulang, dan saat ini, mereka telah terjalin dalam darah. Mereka tampak seperti kilatan halus. Si Yunfeng menggunakan kekuatan misterius untuk menyaring dan perlahan-lahan mengekstrak obat darah dari darah binatang buas. Setelah menjalani penyempurnaan tak berujung, jumlah darah binatang menurun. Hanya 1 tetes dari setiap binatang buas yang tersisa, dan itu akan dikumpulkan ke dalam wadah batu giok. Butiran-butiran darah transparan dan sepintar berlian darah. Menurut apa yang dicatat dalam teks tulang, selama baptisan 5 tahun, obat-obatan ilahi, darah sejati dan komponen misterius lainnya akan memiliki efek mistis pada fondasi seseorang dan akan sangat mempengaruhi masa depan seseorang. Kepala si Yunfeng dengan lembut berbicara. Dia tidak ingin menyia-nyiakan bakat si Hao, dan dia juga tidak ingin dia jatuh di belakang kejeniusan klan utama lainnya. Dia selalu memikirkan cara untuk menghemat bahan yang dibutuhkan untuk pembaptisannya. Lebih baik pergi tanpa daripada pergi dengan opsi yang buruk. Hanya darah asli berkualitas tinggi yang berguna untuk si kecil. Sayangnya, itu terlalu jarang. Selain itu, jika itu terlalu kuat, mungkin akan terlalu sulit untuk ditangani. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri,